Baik, di sini kami akan menerangkan materi yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Berbasis Perkembangan Peserta Didik. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini sendiri itu merupakan proses terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, perencanaan pembelajaran itu harus disusun secara adaptif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Karena setiap individu itu pasti memiliki perbedaan, baik itu secara kognitif, afektif, psikomotorik, serta sosial dan emosionalnya. Nah, jadi dengan perencanaan yang tepat, diharapkan pembelajaran ini akan berlangsung secara efektif, menyenangkan, relevan, dan inklusif, sehingga mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu silabus berbasis peserta didik. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan BSNP tahun 2006 menyebutkan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Jadi, pada bagian pertama atau poin pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi di sini tuh seorang guru harus memahami tujuan besar standar kompetensi dan tujuan rinci kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum nasional. Standar kompetensi berisi gambaran kemampuan umum yang ingin dicapai oleh peserta didik pada suatu mata pelajaran, sedangkan kompetensi dasar adalah penjabaran lebih spesifik dari standar kompetensi yang menunjukkan kemampuan yang lebih kecil dan terukur. Setelah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, guru mengetahui arah pembelajaran yang harus dituju. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasikan materi pokok. Jadi setelah mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar, langkah selanjutnya yaitu adalah pemilihan materi yang tepat untuk menunjang pembelajaran kompetensi dasar. Jadi materi yang dipilih harus mempertimbangkan banyak hal seperti potensi siswa. Misal, apakah siswa tersebut sudah siap menerima materi yang ingin disampaikan oleh guru, dan materi juga harus bermanfaat sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan dan kebutuhan siswa maupun tuntunan zaman. Dengan demikian, materi yang diajarkan bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga benar-benar memiliki arti dan kegunaan bagi kehidupan peserta didik. Yang ketiga yaitu ada mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran dirancang agar siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga aktif mengalami proses pembelajaran. Aktivitas ini bisa berupa diskusi, eksperimen, dan kerja kelompok. Yang penting, kegiatan pembelajaran ini disusun secara berurut dari yang mudah lalu yang paling sulit, sehingga siswa dapat mencapai kompetensi dasar yang baik. Kegiatan ini juga harus melibatkan interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa lainnya, siswa dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, ada merumuskan indikator pencapaian. Jadi kompetensi indikator ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional seperti menjelaskan, menyebutkan, membedakan, membuat, dan menjanjikan. Indikator juga mencakup 3 ranah penting, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan adanya indikator, guru tahu perubahan apa saja yang terjadi pada siswa setelah mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu penentuan jenis penilaian. Jadi penilaian dilakukan berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan. Tidak hanya
lewat tes tertulis ataupun lisan untuk menilai hasil belajar siswa, tapi juga melalui pengamatan kinerja seperti contohnya kegiatan belajar sesuai dengan metode yang digunakan seperti observasi lapangan. Maka penilaian bisa digunakan pada keterampilan proses, bagaimana cara melakukan wawancara dan juga produk akhir, misalnya membuat laporan hasil observasi. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pendidikan karena berfungsi sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Perencanaan ini harus disusun dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan bermakna. Peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, minat, serta gaya belajar, sehingga guru dituntut mampu menyesuaikan rancangan pembelajarannya. Salah satu bentuk perencanaan yang berorientasi pada perkembangan peserta didik adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adaptif. RPP adaptif disusun secara fleksibel, tidak kaku, dan dapat menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan siswa. RPP ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran sehingga strategi, metode, dan media yang digunakan sesuai dengan karakteristik mereka. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung lebih inklusif, kontekstual, dan menyenangkan. Komponen RPP adaptif pada dasarnya sama dengan RPP reguler seperti identitas, tujuan pembelajaran, materi, metode, langkah-langkah kegiatan, serta penilaian. Namun, perbedaan terletak pada cara guru menyesuaikan setiap bagian tersebut dengan kondisinya tadi kelas. Misalnya, dalam menentukan tujuan, guru harus merumuskan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dalam penggunaan metode, guru dapat memvariasikan strategi agar semua siswa dapat terlibat efektif sesuai gaya belajarnya. Saya akan membahas dua materi, yang dimana ada model ajar kontekstual dan depresiasi pembelajaran. Yang pertama, saya akan mengasih tahu model ajar kontekstual itu membahas apa saja. Yang pertama itu adalah definisi model ajar kontekstual, dan yang kedua adalah landasan teoritisnya, dan yang ketiga adalah karakteristik model ajar kontekstual tersebut, dan yang keempat adalah komponen model ajar kontekstual, dan yang kelima ada prinsip-prinsip penyusunan model ajar kontekstual, dan yang keenam adalah contoh implementasi model ajar kontekstual. Nah, yang kedua adalah depresiasi pembelajaran. Di sini saya membahas mengenai definisinya, terus ada aspek depresiasi, prinsip depresiasi, dan contoh implementasi depresiasi pembelajaran, serta keterpaduan model kontekstual dan depresiasi. Menurut Piaget, perkembangan kognitif siswa terdiri dari tahap operasional konkret yang dimulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Proses pembelajaran ini membutuhkan benda nyata agar siswa dapat memahami pembelajaran tersebut. Sedangkan tahap operasional formal ini dimulai dari umur 11 tahun ke atas. Jadi, anak di usia ini sudah mulai berpikir secara abstrak dan dapat menganalisis sebuah permasalahan. Lalu, perkembangan sosial emosional anak adalah proses ketika anak belajar mengendalikan emosi, membangun rasa percaya diri, membangun sikap kerjasama dan tanggung jawabnya, dan mampu berkomunikasi dengan baik serta menghargai perbedaan pendapat di antara teman-temannya. Integrasi dalam pembelajaran artinya menghubungkan beberapa aspek sekaligus ke dalam proses pembelajaran agar siswa ini dapat berkembang secara utuh. Contohnya seperti siswa SD yang diajarkan dan disuruh untuk menanam bersama di sekolah. Nah, dari kegiatan itu mereka belajar tentang pertumbuhan tanaman secara langsung dan belajar untuk saling bekerja sama nih, gimana caranya agar tumbuhan ini dapat tumbuh berkembang, gak mati kayak gitu. Lalu ada di tahap siswa SMP, mereka diajak berdiskusi tentang kasus pencemaran lingkungan nih. Mereka belajar menganalisis penyebabnya dan apa akibatnya. Itu secara kognitifnya, itu sambil melatih komunikasi dan menghargai pendapat teman. Jadi kan mereka pasti beradu argumen kan tentang hal itu.
itu termasuk dalam sosial emosional mereka. Lalu pada tahap SMA, yaitu siswa melakukan debat tentang isu sosial, misalnya perundungan atau sampah plastik. Dari kegiatan ini melatih mereka untuk berpikir secara kritis dan menganalisis dari permasalahan tersebut. Nah, berdasarkan pemaparan materi oleh teman-teman saya tadi, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran berbasis perkembangan peserta didik sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, inklusif, dan relevan. Melalui silabus, RPP adaptif, modul ajar kontekstual, dan diferensiasi, guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, potensi, serta perkembangan kognitif dan sosial emosional siswa. Dengan demikian, peserta didik itu diharapkan bisa berkembang secara optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya.